mendapat pengaruh dari budaya bangsa-bangsa di sekitarnya yang lebih dahulu maju daripada kebudayaan dan peradaban Arab. Nah, pengaruh itu masuk ke Jazirah Arab melalui beberapa jalur, yaitu yang pertama melalui hubungan dagang dengan bangsa lain. Yang kedua itu melalui kerajaan-kerajaan Protektorat, Iraq dan Gaza. Dan yang ketiga itu adalah masuknya misi Yahudi dan Kristen. Nah, di sini mayoritas bangsa Arab juga memeluk agama Ibrahim. Sejak masuk ke Mekah, sejak anak keturunannya itu masuk ke Mekah dan menyebar ke seluruh Jazirah Arab. Nah, walaupun agama Yahudi itu sudah banyak masuk ke agama Islam, tetapi ada beberapa bangsa Arab masih banyak yang masih percaya dengan mempercayai semacam dewa yang disembahkan mereka itu dalam bentuk patung. Nah, di sini juga bangsa Arab masih banyak yang percaya pada berhala, yang mana mereka beribadah dan mengadakan tradisi-tradisi yang masih di kalangan bangsa Arab jahiliyah itu sendiri. Nah, di sini beberapa tradisi mereka juga yang selalu mereka lakukan. Yang pertama itu adalah mereka mendatangi berhala. Mereka menunaikan haji dengan tawaf mengelilingi berhala itu sendiri. Dan yang ketiga itu mereka mendekatkan diri mereka itu kepada berhala-berhala tersebut. Nah, yang kedua di sini adalah mereka membuat persembahan, yang mana persembahan ini ditujukan kepada Tuhan yang berhala itu mereka anggap Tuhan, dan mereka mempersembahkan sebuah unta, yang mana unta ini diberi nama Al-Bahirah. Al-Bahirah ini adalah unta yang tidak seorang pun memeras dari susunya. Jadi unta ini diperuntukkan untuk memberi sesembahan kepada Tuhan mereka. Dan yang ketiga ini adalah mempercayai dukun, ramal dan juga nujum. Nah, mereka juga mempercayai dukun, peramal dan nujum, yang mana peramal di sini adalah yang mana dukun di sini adalah orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan nujum itu sendiri, nujum itu adalah ahli nujum itu adalah orang yang memperhatikan peredaran keberadaan bintang-bintang di langit, untuk yang mana hal ini untuk mengetahui sesuatu atau kejadian yang akan datang di masa depan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Rubiansyah dari kelas K semester 2 Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, sini saya akan menjelaskan materi tentang Arab pra-Islam. Sini saya akan menjelaskan poin-poin, yakni perkembangan politik dan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam.
Baik, yang pertama yakni kondisi politik. Adapun kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam pada saat itu, manusia terombang-ambing dalam kebutaan, kezaliman mengelilingi mereka dari semua sisi. Sedangkan mereka hanya mengeluh. Pemerintah saat itu juga sangat diktator dan hak-hak rakyat dirampas, sehingga perkembangan politik belum teramat maju di kalangan masyarakat Arab pra-Islam. Terus yang kedua yakni kondisi ekonomi. Adapun kondisi ekonomi masyarakat pra-Islam, Arab pra-Islam pada saat itu melalui perdagangan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan industri yang ada di kalangan masyarakat Arab ialah seperti menjahit, menyanak kulit, dan lain sebagainya. Sedangkan lain itu juga bangsa Arab pra-Islam juga berladang, terus berkebun dan beternak, dan ada juga yang menenun bagi kaum wanita. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan datangnya salah dari saya diri pribadi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriani. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai budaya masyarakat Arab pra-Islam. Oke, langsung saja pembahasannya. Jadi sebelum datangnya Islam, budaya masyarakat Arab pra-Islam ini sering melakukan hal yang buruk, yang mana budaya ini menjadi suatu rutinitas dari turun-temurun nenek moyang mereka. Adapun budaya dan adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat Arab ialah ada 8. Pertama, perjudian atau maisir. Ini merupakan kebiasaan penduduk di daerah perkotaan Jazirah Arab seperti Mekah, Taif, San'a, Hijr, dan Duman al-Jandal. Yang kedua ialah minum arak, khamar, dan berfoya-foya. Meminum arak ini menjadi tradisi kalangan saudagar, orang-orang kaya, para penyair, para pembesar, dan sastrawan di daerah perkotaan. Yang ketiga yaitu nikah istibda, yaitu jika sang istri telah suci dari haidnya, sang suami akan mencarikan untuknya pria kalangan terkemuka, berketurunan baik, dan berkedudukan tinggi untuk menggauli sang istrinya. Yang keempat ialah mengubur anak perempuan hidup-hidup, jika sang suami mengetahui bahwa anak yang lahir adalah anak perempuan, karena sang suami menganggap bahwa seorang perempuan itu adalah aib. Yang kelima yaitu membunuh anak-anak jika kemiskinan mendera atau bahkan sekedar prasangka bahwa kemiskinan akan mereka alami. Yang keenam ialah bertabarruj atau bersolek. Jadi para wanita terbiasa bersolek dan keluar rumah sambil menampakkan kecantikannya, lalu berjalan di tengah kaum pria dengan gelembang gembong agar orang-orang itu memuji para wanita. Yang ketujuh yaitu pria yang mengambil wanita sebagai gundik atau sebaliknya, lalu melakukan hubungan seksual secara terselubung. Yang kedelapan ialah prostitusi, yaitu dengan memasang tanda atau bendera merah di pintu rumah seorang wanita, menandakan bahwa wanita itu adalah seorang pelacur. Oke, mungkin itu pembahasan singkat mengenai budaya masyarakat Arab pra-Islam yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ain. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 2G. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah yang berjudul Sejarah Peradaban Islam, yaitu yang bertemakan tentang perkembangan politik dan ekonomi masyarakat pra-Islam. Di sini saya akan membahas tentang kondisi politik dan ekonomi di masyarakat pra-Islam. Yang pertama, kita langsung saja membahas ke topik intinya, yaitu kondisi politik. Kondisi politik di 3 wilayah yang berdekatan dengan dunia Arab sangat memprihatinkan dan sedang dalam kemunduran.
manusia terbagi menjadi dua kasta, yaitu budak dan tuan. Di mana tuan yang notabene orang luar Arab dalam posisi diuntungkan, dan para budak yang tidak lain bangsa Arab dalam kondisi dirugikan. Rakyat ibarat ladang yang memproduksi hasil bumi bagi para pemimpin, sedangkan pemimpin menggunakannya untuk kesenangan, pemuasan syahwat mereka, serta melakukan penganiayaan kepada umat manusia. Itu kondisi politik pada pra-Arab pada zaman dahulu ya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi ekonomi, yaitu di mana ekonomi mereka di sana berdagang adalah media terbesar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perjalanan perdagangan tidak mudah tanpa ada jaminan keamanan dan keselamatan, karena kondisi di sana sangat susah dan sulit diwujudkan kecuali di bulan-bulan haram. Kenapa di bulan haram? Karena di bulan-bulan itu pasar-pasar terkenal di Arab dibuka, mulai dari pasar Ukaz, Zul, Majas, Majanah, dan lain-lain lagi pasarnya. Bukan hanya kondisi politik saja dan yang kita bahas di sini, tetapi juga kita membahas tentang budaya masyarakat Arab pra-Islam. Gimana sebelum datangnya Islam rahmatan lil alamin, budaya masyarakat Arab pra-Islam melakukan hal-hal buruk, yang mana budaya ini menjadi suatu rutinitas dari turun-temurun nenek moyang mereka. Adapun budaya dan adat yang biasakan dilakukan oleh masyarakat Arab ialah mereka melakukan perjudian, minum arak yaitu khamar, dan nikah istiba yaitu istri telah disuci dari haidnya sang suami menjadi untuk pria kalangan terkemuka atau keturunan baik. Mereka berganti-ganti pasangan dan mereka juga mengubur anak-anak perempuan mereka. Yang keempat dan yang kelima adalah membunuh anak-anak jika mereka dalam keadaan kemiskinan. Dan yang kelima adalah bertabaruj, atau dimana perempuan dikenal dengan bersolek, keluar rumah sambil menampakkan kecantikannya dengan niat yang buruk. Dan yang ketujuh adalah pria mengambil wanita sebagai gudik atau sebaliknya, lalu melakukan hubungan seksual secara terselubung atau berganti-gantian. Dan yang kedelapan adalah prostitusi, memasang tanda atau bendera merah di pintu rumah seorang wanita menandakan bahwa wanita itu adalah pelacur. Itu pada itu ya, kondisi pra-Arab ya. Sekarang kita lanjut dengan kepercayaan Arab pra-Islam, yaitu di mana suku-suku di Mekah mengaku mewarisi Ibrahim. Mereka pun telah jauh sekali dari syariat yang diajarkan oleh Ibrahim. Mereka menyepelekan akhlak yang mulia, yaitu mereka banyak melakukan maksiat dan sering waktu mereka membuat tradisi-tradisi yang terlihat jelas seperti khurafat dan sangat berpengaruh pada kondisi sosial politik dan agama yang ada di tanah Arab. Jalur masuk Arab pra-Islam yaitu ada 8. Yang pertama adalah sumber umat manusia, yang kedua adalah Laut Tengah dan Laut Merah, agama Kristen dan agama Majusi, dan yang keempat adalah sekte-sekte Kristen dan pertentangannya. Yang kelima adalah Majusi Persia di semenanjung Arab. Yang keenam peradaban Yaman. Yang ketujuh Yudaisme dan Kristen di Yaman. Dan yang kedelapan adalah perbudakan mereka. Jadi agama yang dianut bangsa Arab itu bermacam-macam. Agama yang pertama adalah agama Tauhid. Agama yang kedua adalah Watsani atau paganisme. Yang ketiga adalah agama Sahabaiyah, yaitu adalah agama pemuja atau benda-benda alam seperti bintang, bulan, dan matahari dan lain-lainnya. Dan juga agama Yahudi dan agama Masehi dan naskah Kristen, yaitu agama-agama di sana mereka masing-masing mempunyai kepercayaan. Jika agama Tauhid itu mereka lebih mengikuti agama Tauhid yang diajarkan Nabi Ibrahim, dan agama Watsani ini atau paganisme ini munculnya Amr bin Luyah dari Bani Khuza'ah, yaitu bangsa mulai beragama Watsani, pemuja berhala.
Kalau agama Sabaiyah adalah agama yang menyembah bintang-bintang, dan selanjutnya agama Yahudi masuk ke wilayah Hijaz, yaitu ketika bangsa Yahudi dijajah oleh Romawi, sehingga di Yastrib Hiduo, di suku-suku Yahudi seperti suku Kinaiko, suku Bani Nazir, dan Bani Quraizah. Yang terakhir adalah agama Masehi, jarang kita dengar, yaitu agama Kristen, yaitu agama Masehi masuk ke wilayah Arab, berasal dari orang-orang Syria yang merupakan wilayah Imperium Romawi. Jadi teman-teman, itulah dia pembahasan yang kita bahas, bahwa jadi kesimpulannya di sini adalah bangsa Arab dipengaruhi oleh budaya bangsa lain yang lebih maju dari kebudayaan bangsanya sendiri. Pengaruh tersebut timbul melalui hubungan dengan bangsa lain dan kerajaan protektorat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Bangsa Arab dipengaruhi oleh budaya bangsa lain yang lebih maju dari kebudayaan bangsanya sendiri. Pengaruh tersebut timbul melalui hubungan dagang dengan bangsa lain dan kerajaan protektorat. Proses masuknya misi Yahudi dan Kristen, bangsa Arab mulai berhubungan dengan bangsa Syria, Persia, Mesir, dan Romawi melalui jalur perdagangan. Kebanyakan mayoritas bangsa Arab memeluk agama Ibrahim. Mereka menyembah Allah dan memegang teguh syiar-syiar agamanya yang lurus. Tetapi bangsa Arab masih banyak yang menganut agama asli mereka, yaitu percaya kepada dewa yang diwujudkannya dalam bentuk patung atau berhala. Untuk kondisi politik, bangsa Arab sangat memperhatikan manusia terbagi menjadi dua kasta, yaitu budak dan tuan. Industri yang kebanyakan dilakukan bangsa Arab adalah menjahit dan menyamak kulit yang dilakukan penduduk Yaman, Gurah, dan Syam. Sedangkan budaya dan adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat Arab ialah perjudian atau maisir, minum arak, nikah isdah, mengubur anak perempuan hidup-hidup, membunuh anak-anak, dan bertamaruz. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Mohon lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.